Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi samii'ul 'aliim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulilladzi wafaqa ibadal mu'minin li adami amis sholihat wa sasudul awliya'i muttaqin wa majabi matul ayat wa kasal anqul ababi hababat dalal wa dalala wa sallallahu bagati salima yataba'una jalat fadlan minhu wa rahmatu wa rabbuka wa yakhluqul mas wa yakhta ya qalul maqta asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika sa'adatan arju biya ala derajat wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sabil ayati wa mujizat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad salatan tunjina min jamil ahwali wal afat wa taqdiran bi jamil hajat wa tadam jamil sayiat wa tarfauna bi derajat wa tubalghuna bi asul gayati min jamil fayat wa badamamat wal ali wa sayyidul himamil ayat amma ba'd. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama kita ucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana kita bisa dibuka kembali pengajian awal bulan yang diistiqomahkan setiap minggu pertama di Majelis Taklim Al-Munawwarah Buduran Sidoarjo. Semoga datang kita semua curahkan rahmat yang deras. Ya ampuni dosa kita, dosa zahiran wal batinan, dosa keluarga kita, sanak saudara kita, kedua orang tua kita dan saudara umat Nabi Muhammad SAW. Dijadikan kita golongan orang yang istiqomah mengikuti para nabi waslikin wasyuhada wassolihin, qabul hajat, qabul niat, selamatan fi dini wa dunya wal akhirah, dan kita semuanya diakhirkan bi husnil khatimah. Maka sedikit menerangkan tentang pentingnya sanad keilmuan. Terkadang seseorang itu merindukan, ada yang merindukan desanya atau kota tempat tinggalnya, biarpun itu buruk atau baik dia katakan rindu. Ada yang merindukan kekasihnya, kan gitu. Dan ada orang merindukan majelis-majelis para ulama-ulama yang pernah diduduki ulama-ulama besar. Dia merindukan kehadiran seperti itu karena mereka mengetahui kalau dia duduk di situ dia merasakan ketenangan, mendapatkan manisnya iman. Ada yang juga mengatakan karena sering duduk sama ulama-ulama salaf, guru-guru ulama-ulama besar, dia merindukan kapan bisa datang duduk seperti itu. Bagi yang sering datang di majelis seperti itu, dia merasakan tenang, merasakan nikmat, dia merindukan majelis seperti itu dan merasakan manisnya iman di dalam dirinya. Maka itu ada yang mengatakan ibarat ulama itu dilahirkan dari perut ibunya. Apabila dia lahir, dia itu mendapatkan pikiran, kecerdasan, kebermanfaat sama Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang sering duduk di majelis, ada yang kadang karena sibuk tidak bisa, karena kesibukan tidak bisa hadir di majelis para ulama-ulama, guru-guru besar. Ada yang mengatakan ulama ini dia dapatkan marifat itu karena dia pelajari pikirannya, dapat pikiran dengan pelajaran ilmu marifat pada Allah Subhanahu wa taala. Ini karena dia mempunyai guru syekh dan dia pasrah mengikuti syekh itu tadi, sehingga dia terbukalah hijab-hijab pikiran bermarifat pada Allah Subhanahu wa taala. Ada juga yang mengatakan mereka itu seperti telur burung. Awalnya dia nggak ngerti apa-apa, tetapi ketika telur itu lahir, dia mengetahui terbuka alam bebas ini tadi. Ada juga yang mengatakan mungkin orang
nggak ngerti maksudnya apa ini. Alam yang bebas luas, burung ini bisa terbang luas. Ibarat seorang ibu melahirkan itu ngomong sama anaknya, "Weh anakku, besok kamu kalau keluar dari perutku, kamu akan melihat alam semesta ini tadi." Sedangkan waktu di perut ibunya, gambarannya seperti itu, akalnya dia belum berfungsi. Begitu juga orang yang menuntut ilmu yang belum memahami keindahan majelis para ulama saya besar guru kita. Dia tidak belum memahami, tetapi kalau dia pasrah sama syekh itu tadi, guru besar itu tadi, dia akan mengetahui terbukalah hijab-hijab dinding itu tadi, keindahan mengikuti majelis para ulama salafun sholihin, guru kita. Maka itu sepatutnya kita jangan hanya sekedar hanya kebutuhan aja kepada ulama-ulama salafun sholihin, atau masalah kerumitan baru kita hadir pada majelis gitu. Maka itu ulama-ulama salafun sholihin, ada yang masalah kerumitan, ada yang masalah seseorang yang tidak memahami, ada yang dia mengetahui kekurangan dirinya tetapi dia tidak bisa merubah kekurangan-kekurangan itu, karena ilmu itu ibarat kendaraan menuju cahaya. Kadang ada seorang murid tidak bisa merubah kekurangannya karena jarangnya dia ketemu. Maka itu kalau kita sering ketemu majelis-majelis pada guru-guru besar kita, maka itu akan merubahlah tabiat-tabiat yang kekurangan kita ini tadi. Ada yang merasa kurang, dia merubah, nggak bisa kurang, nggak bisa berubah kekurangannya. Maka itu kalau kata ulama salafun sholihin, sepatutnya kita mendatangi ulama jangan hanya untuk kebutuhan aja. Masalah sulit baru kita datang. Kalau kamu akan tahu terbuka akan hijab-hijab itu, mereka mengikuti jejak mereka. Yang mana diriwayatkan sama Syekh Muhammad bin Ahmad Baroj bin Ahmad ini mengatakan, saya dulu pernah berjalan sama Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas, diajak di kota namanya di daerah Ahmad sana, pelosok desa. Ketika Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas ini berjalan duduk di majelis di desa itu, didatangi seorang yang nggak pernah datang di majelis Habib Ahmad bin Hasan, nggak pernah ketemu Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas. Maka dia datang ke Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas. Habib, ini ada keperluan pekerjaan yang membuat ribet saya, Habib. Cuma saya nggak bisa datang ke antum ini. Saya baru sini ada datang karena masalah yang sangat ribet yang nggak bisa diselesaikan. Ada masalah apa kami anakku kalau dia ngomong gitu, Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas. Saya itu dulu kemarin beli tanah. Lah saya beli tanah ini saya bangun, Beb. Saya bangun ini nggak bisa terbangun-bangun. Setiap dibangun ronto lagi. Setiap dibangun ronto lagi. Saya bingung masalah apa ini, kenapa ini? Kata Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas, ya udah, kamu besok datang ke sini lagi. Gitu. Setelah itu besok lagi datang. Masalahmu, tolong aku antarkan ke tanah itu tadi. Yang kamu katanya tanahmu itu ada, padahal matanya agak rabun. Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas nggak kelihatan tua. Antarkan aku di tanah yang tanahmu yang dibangun itu tidak bisa. Ya datang. Dilihat Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas. Udah, ntar kamu datang ke rumah saya ngomong di rumah aja. Ulang lagi. Ayo Ahmad bin Hasan Al-Attas mengatakan, tanah kamu itu karena nggak bisa dibangun, di situ ada makamnya wali besar, maka tanah itu tadi tidak bisa dibangun, tembok merontok terus. Inilah mendekati para aulia salafun sholihin. Kita ini banyak kehilangan orang-orang seperti ini. Kita merasa puas dengan sanad dengan mereka. Maka Al-Habib Abdullah bin Hajar Syekh Ratib
Beliau menangisi, merindukan orang-orang majelis seperti itu, orang-orang yang soleh seperti Abdullah Al-Haddad mengatakan seperti itu. Maka itu kita banyak ketinggalan, merasa kita udah baik, merasa kita udah tidak mengikuti orang-orang salafun as-solihin. Mereka, kata Ahmad bin Abdullah Al-Haddad, mereka ini sangat punya ilmu. Dia menyimpan ilmu, dia menyimpan ilmu, mengamalkan dan merenungkan hasil dari ilmu itu. Maka kata aulia salafun as-solihin mengatakan, tidak disebut orang alim yang tidak mengamalkan dan merenungkan makna dari ilmu tadi yang pelajari tadi. Maka itu sampai Imam Syafi'i mengatakan, beliau pernah berkata sama gurunya, "Wahai guru, kenapa sih hafalanku yang sangat buruk, tidak bisa hafal?" Kata gurunya mengatakan, ilmu itu cahaya, maka itu tinggalkan kemaksiatan. Ilmu tidak akan bisa masuk, cahaya tidak akan masuk apabila dirimu di dalam kemaksiatan. Maka itu Imam Syafi'i ini mengulang-ulang kata gurunya, ditulis. Dia mengatakan, wahki guruku mengatakan ilmu itu cahaya, tidak akan masuk di dalam orang yang penuh bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini orang-orang yang punya wasilah kepada gurunya, punya guru, punya gurunya lagi, sampai gurunya lagi, sampai kepada baginda iktisal sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada hubungan. Gitu. Kadang sekarang ini pengajar akhlaknya kagak ada, ucapannya kotor. Karena apa? Dia tidak terhubung sama ulama-ulama salafus sholihin, merasa udah bisa kita, akhlaknya udah buruk, kata-katanya buruk yang mengajar ini, sehingga murid-muridnya mengikuti jejaknya dia. Maka itu kita kembali sama-sama kepada apa yang diajarkan Nabi Muhammad SAW. Beliau jauh dari celah, beliau jauh dari akhlak yang buruk, dia sempurna. Maka itu kita kembali sama-sama kepada baginda kita Nabi Muhammad SAW. Kita ambil, mengikuti. Maka para aulia salafus sholihin di dalam kitab Thariqat Alawiyah pun mengatakan, kalau kamu ketemu syekh, seorang walinya Allah atau udah aulia Allah, walinya Allah, maka kamu harus pasrah. Dengan pasrah itu akan mengetahui hikmah-hikmah, hijab-hijab yang kamu nggak ketahui akan terbuka seperti anak perut itu tadi keluar dari ibunya tadi apabila kamu. Tapi kalau ilmu dibekukan, maka ilmu itu tidak akan manfaat sama sekali. Maka itu kita kembali kepada baginda kita Nabi Muhammad SAW, memperbaiki masing-masing. Sampai-sampai dulu ada riwayat Ahmad bin Hasan al-Atas ini hijrah di kota Siban. Beliau di kota Siban karena telat bersolat jamaah. Rukunnya ini telat 2 rakaat, telat jamaah sholat duhur. Dia sholat. Setelah selesai sebelahnya ini mengatakan, ini bahasan ini kalau sholat seolah-olah di orang sebelahnya mengatakan sholatnya itu kata mutmainah saya cepet. Maka ditegur sama yang sebelahnya. Kan dia telat ketinggalan, dia lihat kira 2 rakaat sholatnya itu wah bak. Maka fulan, antum ini kalau sholat ini nggak ada mainan sama sekali, nggak khusyuk sama sekali. Habib Ahmad bin Hasan al-Atas, masa saya tadi sholat nggak khusyuk? Iya, kamu tadi sholat ini terlalu cepat gini sehingga nggak ada khusyuknya, mainan sama sekali. Baik, gitu saya ulangi lagi ya, tolong diajarin saya. Saya lihat tadi, ntar lihat saya sholat saya mana yang salah, ntar sholat lagi Ahmad bin Hasan, Allah rakaat 1, 2
Dari rukuknya, itidalnya, rukuknya, dari sholat pendeknya dia baca Fatihah, sholat pendek, rukuknya ini doanya Sayyidina Ali Karamojah panjang, itidalnya pun panjang, sujudnya panjang, sampai akhirnya panjang, jadi orang melihat itu sampai ngowo gini ya. Memang saya nggak pernah lihat doa seperti itu dan saya belum hafal sama sekali doanya gitu. Ya akhirnya salam gimana tadi sholat saya ada yang salah, aku kurang kusuk tadi. Tadi lihat sholat kontum kusuknya luar biasa, dan saya tidak apa doa yang anda baca ini, dari tambahan doa dari Sayyidina Ali Karamojah gitu. Ya udah kalau gitu saya terima kasih, kalau udah benar kusuk dia pulang gitu. Yang satunya dia ngomong, dia keluar masjid, kamu tadi ngomong apa sama Habib Ahmad siapa? Itu Habib Ahmad bin Hasan Latos. Masya Allah, itu Habib Ahmad, saya nggak tahu, saya kira orang biasa. Langsung dia nangis, Habib, anak minta maaf, minta maaf, saya kesalahan, nggak usah nangis kamu. Saya tahu, kamu terima kasih kamu ngajar, saya beritahu kamu kan dia salah dalam sholat kurang kusuk. Nggak dibantu sholatnya kusuk, doanya panjang, saya sendiri saya malu, saya nggak ngerti apa-apa. Doanya saya nggak panjang, nggak apa doanya seperti panjang. Itu nggak apa-apa, saya tahu. Ini orang yang punya akhlak budi pekerti yang lembut, karena ilmu yang tertanamkan di dalam hatinya cahaya yang dari Rasulullah SAW, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka itu jangan merasa puas kita, mari kita hidupkan sama-sama. Mumpung guru besar kita masih hidup, kita datang minta berkah, minta ilmunya, jangan merasa puas. Ini yang dikatakan kitab Salafun Sholihin. Kita malu, kita udah merasa hebat, padahal kita ini belum jauh. Kita menjauhi para ulama Salafun Sholihin, kita tidak merindukan, maka akhlak kita akan menjadi rusak, akidah akan menjadi rusak. Karena apa? Tidak ada sanad keilmuan sampai Nabi Muhammad SAW. Semoga dengan sedikit ini kita dapat berkah mereka semuanya. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa adina husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afati minal fitan. Ya Rasulullah salamun alaik ya Rabbi asani wa darajih. Kullu baitin anta sakinuhu laisa mutajan bila suruji. Wa maridin anta aiduhu qad atahu Allahu bil faraji. Zamanin anta hakimuhu salama fi bidal iwaji. Wajhukal maimun hujjatuna yawma yatin nasu bil hujjati. Jazakallahu khaira jazaa ya munirul kauni bil baladi. Kullu yawmin nartaji farajan rabbi ajil minka bil faraji.
فانفعنا ببركتهم ودنا الحسنى بحرمتهم وأمتنا في طريقتهم ومؤافتهم من الفتن الحمد لله والشكر لله الحمد لله والشكر لله أجك صلاة وسلام لرسول الله أجك صلاة وسلام لرسول الله الحمد لله الحمد لله والشكر لله أجك صلاة وسلام لرسول الله أجك صلاة وسلام لرسول الله صل وسلم على المعلم صل وسلم على المعلم أحمد محمد يا سيدي خير البرية أحمد محمد يا سيدي خير البرية والشكر لله صل عليه أجك صلاة وسلام لرسول الله أجك صلاة وسلام لرسول الله هذه المدينة فيها نبينا هذه المدينة فيها نبينا فيها أبو زهرة يا سيدي خير البرية فيها أبو زهرة يا سيدي خير البرية أجك صلاة وسلام